Semangat, semangat, semangat. Nah, pagi hari ini kita akan belajar sejarah peminatan. Sejarah peminatan diajar oleh Ibu. Nama saya Nurul Zulaika atau Ibu Nuzul. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian sejarah. Apa itu sejarah? Sejarah menurut tokoh-tokoh, sejarah dari asal katanya. Kalian sudah paham semuanya. Nah, minggu ini kita akan belajar konsep dasar sejarah dan keterkaitan manusia, ruang, dan waktu dalam peristiwa sejarah. Nah, kita mulai di materi yang pertama. Materi yang pertama itu konsep dasar sejarah. Ada 3 konsep dasar, yaitu konsep manusia itu sendiri, manusia. Nah, konsep yang kedua ada konsep ruang. Dan yang ketiga adalah konsep waktu. Nah, Ibu akan menjelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, kalian jangan lupa mencermati, menulis hal-hal yang penting, dan nanti agar bisa mengerjakan lembar kerja yang akan Ibu share di Google Classroom kalian. Semangat ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita di pertemuan kedua akan mempelajari yaitu konsep dasar belajar sejarah atau manusia hidup dalam ruang dan waktu. Nah, dalam pembelajaran kali ini tujuannya yaitu agar anak-anak sekalian itu dapat memahami konsep manusia, konsep ruang dan waktu, serta keterkaitannya dengan peristiwa sejarah. Nah, kita mulai saja materi hari ini, konsep manusia, ruang, dan waktu. Berikut konsepnya dalam sebuah cerita. Jika disajikan sebuah deskripsi bahwasanya pertempuran Surabaya merupakan pertempuran yang terjadi milisi pro kemerdekaan bla 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 oleh Bung Tomo melawan AWS Malabi pada tanggal 10 November 1945. Secara jika kalian membaca, nah kalian dapat mengkelompokkannya. Manusianya siapa sih? Nah, di sini sudah terlihat ya, manusianya itu adalah tokohnya Bung Tomo dan AWS Malabi. Kemudian untuk ruangnya itu tempatnya di mana ya? Tempatnya di Surabaya. Kemudian waktu itu kapan sih? Nah, ini ada 10 November 1945. Nah, secara singkat kalian sudah bisa membedakan manusia, ruang, dan waktunya. Paham? Paham. Gampang kan? Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu konsep manusia. Dalam sejarah, manusia itu posisinya dibagi menjadi 2. Manusia sebagai objek sejarah dan manusia sebagai subjek sejarah. Nah, manusia sebagai objek sejarah itu berarti manusia yang diceritakan dalam peristiwa sejarah. Contohnya di sini adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison seringkali kita dengar ceritanya sebagai seorang yang telah menemukan lampu pijar, membawa keterangan di kala gelap, dan lain sebagainya. Bayangkan saja kalau dulu Thomas Alva Edison itu malas-malasan. Pasti sekarang di kala malam kita masih gelap gulita. Tapi karena rajin dan ketekunan Thomas Alva Edison, kita dapat menikmatinya hingga saat ini. Setiap malam kita tidak perlu gelap-gelapan, kita bisa menyalakan lampu, tara! Teranglah dunia ini di kala malam hari. Nah, yang kedua, manusia sebagai subjek sejarah. Di sini subjek sejarah maksudnya adalah manusia yang menceritakan kembali peristiwa sejarah. Contohnya adalah sejarawan Kartono Kartodirjo. Nah, sejarawan Kartono Kartodirjo ini adalah salah satu tokoh yang inspiratif sekali. Nah, tokoh tersebut menceritakan sejarah
yang pernah beliau alami ataupun yang beliau teliti. Jadi kalian bisa membedakan lah ya, manusia sebagai objek dan manusia sebagai subjek ya. Ibu lanjutkan. Nah, di sini konsep ruang. Konsep ruang itu berarti tempat di mana peristiwa itu terjadi, dimensi spasialnya. Bisa menyebutkan nama daerah, nama negara, nama tempat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu konsep waktu. Dalam konsep waktu, kita mengenal 4 hal dalam konsep waktu. Kita lihat di sini. Yang pertama yaitu perkembangan. Konsep waktu perkembangan itu maksudnya masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, jadi masyarakatnya itu mengalami perkembangan. Contohnya di sini. Kita bahas pola kehidupan atau mata pencaharian. Manusia purba zaman dulu pertama mereka hanya berburu. Hasil berburunya mereka makan langsung. Kemudian seiring berjalannya waktu mereka berkembang. Dari berburu mereka bercocok tanam. Nah, di sini terlihat bahwasanya mereka sudah memanfaatkan lahan-lahan untuk menanam. Kemudian hingga akhirnya mereka berkembang lagi menjadi ini adalah perudagian. Mereka mulai mempunyai keterampilan mengolah atau membuat alat-alat yang mempermudah kehidupan mereka. Kita lanjutkan setelah perkembangan, yaitu ada kesinambungan. Suatu kondisi yang tidak melahirkan kondisi baru. Jadi dulu ada, sekarang masih digunakan. Masyarakat mengadopsi kebiasaan lama. Dari dulu sampai sekarang tetap digunakan. Contohnya apa ya? Nah, kesinambungan ini contohnya pajak. Kok bisa pajak sih, Bu? Nah, kita lihat ya di sini. Pajak pertama kali diperkenalkan pada masa kerajaan. Nah, pada masa Hindu-Buddha, kerajaan Islam, di sini mengenal pajak. Rakyat disuruh membayar pajak untuk rajanya. Nah, kemudian setelah masa kerajaan, pada masa penjajahan, mereka pun juga masih disuruh untuk membayar pajak. Nah, kemudian sampai saat ini pun masyarakat diwajibkan membayar pajak kepada negara. Tetapi bedanya pajak-pajak ini kalau dulu pajak ke penjajah itu kan merugikan. Kalau sekarang pajak ke negara itu kan sebagai tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah pengulangan. Jadi, fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang lagi. Dulu pernah ada, sekarang terjadi lagi. Contohnya apa? Nih, kita lihat. Pemilik modal asing. Sekarang itu lagi gencar-gencarnya penanaman modal. Nah, apakah dulu belum ada? Ternyata dulu itu udah pernah ada. Nah, ini lihat. Pada masa VOC, ternyata para pedagang-pedagang selain pedagang Belanda itu menanamkan modalnya di VOC. Kemudian pada masa tanam paksa dan politik etis ini ada penanaman di kebun-kebun teh, kebun-kebun kopi. Kemudian sekarang pun ada penanaman modal dari negara lain menanamkan modalnya ke Indonesia. Kita lanjutkan yaitu yang selanjutnya perubahan. Nah, perubahan ini adalah perkembangan secara besar-besaran dan dalam waktu relatif singkat. Sesuatu yang baru dan sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Maksudnya perubahan itu ya berubah dulu gimana, sekarang jadi seperti apa. Contohnya nih kita lihat ya. Nah, perubahan dibagi menjadi dua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Kalau perubahan kecil contohnya orang yang rambutnya gondrong kemudian potong rambut, maka model rambutnya berubah. Nah, selain itu ada gaya hidup juga. Kalau perubahan besar itu contohnya perubahan ideologi dan sistem ekonomi. Paham sampai di sini? Nah, nanti kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom Google Classroom kalian ya. Nah, materi selanjutnya faktor yang mempengaruhi perubahan.
Nah, faktor apa saja sih yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan? Nah, kita lihat. Faktor internal berarti faktor dari dalam masyarakat itu sendiri. Yang pertama, penemuan-penemuan baru seperti penemuan alat transportasi, penemuan mesin-mesin. Nah, itu mempermudah kehidupan kita. Jadi, akan terjadi perubahan. Pemberontakan dan revolusi dalam masyarakat yang kedua. Nah, ini juga akan berdampak pada perubahan yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Kemudian bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Nah, perubahan yang terlihat biasanya lahan-lahan persawahan dijadikan sebagai tempat pemukiman. Nah, kemudian pertentangan dalam masyarakat itu sendiri. Jika dalam masyarakat itu terjadi sebuah pertentangan, pasti di dalam masyarakat itu akan terjadi perubahan. Nah, selanjutnya yaitu faktor eksternal, faktor yang dari dalam. Yang pertama itu terjadinya peperangan. Peperangan itu berdampak fisik maupun psikis masyarakat. Jadi peperangan itu pasti ada dampaknya, kerusakan dan lain sebagainya. Lingkungan fisik juga mempengaruhi terjadinya perubahan dan pengaruh kebudayaan asing. Sekarang kita sudah banyak terpengaruh kebudayaan asing, seperti anak muda zaman sekarang itu kan lebih senang ke budaya-budaya Korea atau budaya-budaya mana barat-barat kayak gitu kan. Nah, kita lanjutkan lagi di sini faktor penghambat perubahan. Yang pertama, kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Jadi interaksi kita berkurang dan informasi yang kita dapat juga berkurang. Yang kedua itu adanya kita mulai dari bawah ya. Tadi kan kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Terus hambatan yang bersifat ideologis. Jadi perbedaan ideologi juga menjadi penghambat perubahan. Adat dan kebiasaan. Adat dan kebiasaan masyarakat yang berbeda pasti akan menimbulkan kayak bukan kayak gitu. Jadi mereka ada kayak pembatasnya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Jika di suatu negara tersebut ilmu pengetahuannya lambat, pasti perubahannya juga lambat. Sikap masyarakat yang tradisional. Seperti kita lihat, suku-suku pedalaman itu kan yang banyak masih bersifat tradisional, maka mereka tidak mau terpengaruh budaya asing. Kita lihat seperti suku Bedui itu kan masih sangat kental mempertahankan budaya asli mereka. Kemudian kepentingan yang telah tertanam kuat. Jadi ada kepentingan di dalam masyarakat itu sendiri. Kita lanjutkan lagi di sini. Nih, keterkaitan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Kalian harus memahami ini. Kalian harus bisa membedakan keterkaitannya itu apa sih, kayak gitu ya. Nah, kita mulai lagi nih. Sejarah telah dirumuskan menjadi 6 pertanyaan. Sebentar, kita mulai nanti setelah tulisannya muncul semua aja. Nah, yang pertama kita mulai dari what. 6 pertanyaan itu kayak bahasa Indonesia itu loh, ada 5W 1H. Nah, what di sini apa peristiwa yang terjadi? Who, siapa? Siapa tokohnya atau orang-orang yang berperan? When itu kapan? Tanggal bisa, hari bisa kayak gitu. Kemudian where itu di mana peristiwa itu terjadi. Why itu kenapa peristiwa itu atau mengapa peristiwa itu terjadi. Jadi kalian menyebutkan sebab akibat peristiwa itu. Kemudian bagaimana peristiwa itu terjadi. Kita lanjut. Nah, contoh analisis peristiwa sejarah. Di sini Ibu membuat contoh analisisnya, yaitu what-nya itu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. W-nya ada Soekarno-Hatta. Sebenarnya ada masih banyak lagi seperti Latif Hendra-Ningrat, Suhud yang mengibarkan bendera merah putih kayak gitu. Tapi Ibu hanya menyebutkan beberapa tokoh yang sering kita dengar. Kemudian when, kapannya itu 17 Agustus 1945. Di mana? Di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu adalah rumahnya Soekarno. Why? Kenapa sih peristiwa itu dapat terjadi? Karena terjadi kekalahan Jepang terhadap sekutu dan memicu golongan muda untuk mendapatkan kemerdekaan. Kemudian gimana sih caranya memperoleh kemerdekaan itu?
Jadi dari peristiwa yang pertama, kekalahan Jepang, kemudian para pemuda itu berinisiatif untuk mendapatkan kemerdekaan, tetapi tidak disetujui oleh golongan tua. Hingga akhirnya mereka berinisiatif melakukan penculikan. Nah, penculikan itu disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Nah, setelah golongan tua itu dibebaskan, disusunlah teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Kemudian peristiwa selanjutnya yaitu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini contoh singkat analisis salah satu peristiwa sejarah. Nanti kalian buat analisis cerita sejarah sesuai pembagian yang akan Ibu share di Google Classroom masing-masing. Jadi kalian nanti buat seperti ini ya. Jangan lupa nanti di sini disertakan identitas, nama, dan nomor absen. Terserah konsepnya bebas, kalian boleh di edit. Ini Ibu editnya pakai Canva, nanti kalian boleh terserah edit pakai apa, disertai gambarnya. Ini gambar tokoh-tokohnya ada mencakup 5W 1H. Peristiwanya apa, Bu? Nah, jika tanya seperti itu, nanti kalian cek di Google Classroom masing-masing. Nah, di situ nanti Ibu akan share misalnya siapa Andi, peristiwanya apa, kayak gitu nanti dicek ya. Nah, kemudian untuk pengumpulan tugasnya nanti juga di Google Classroom masing-masing. Sudah? Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Jika masih ada kesulitan atau yang membingungkan, bisa tanyakan langsung ke Ibu melalui Google Classroom atau WhatsApp grup kelas masing-masing. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.